Hai, saya Fatur Renaldi, dan ini adalah perjalanan kami ke Tangkuban Parahu, Jawa Barat. Halo semua, kembali lagi bersama saya, Fatur Renaldi. Akhirnya saya upload video motoran lagi nih. Setelah sekian lama, videonya terbengkalai karena pekerjaan saya yang cukup padat akhir-akhir ini. Di video motoran kali ini, saya akan membagikan cerita perjalanan menuju ke Tangkuban Parahu di Lembang, Jawa Barat. Seperti biasa nih, perjalanan saya lakukan bersama partner saya. Kami berangkat sekitar pukul 5 pagi dari daerah Cibubur, Jakarta Timur, melewati Jalan Raya Bogor ke arah Sentul. Cuaca pagi itu cerah berawan. Rute yang kami pilih untuk menuju Tangkuban Parahu adalah melewati puncak via Bukit Pelangi. Bagi yang belum tahu, daerah Bukit Pelangi merupakan salah satu rute alternatif menuju puncak Jawa Barat dari Jakarta. Rute ini menghindarkan kita dari jalan dalam kota Bogor, Ciawi, hingga Simpang Gadok. Yang mana biasanya jika di akhir pekan, ruas-ruas jalan tersebut biasanya cukup ramai volume kendaraan, hingga menyebabkan kemacetan. Kepadatan kendaraan di rute ini biasanya hanya terjadi di dekat sirkuit Sentul, di mana banyak truk besar yang melewati jalan yang tidak terlalu lebar. Sisanya, rute Bukit Pelangi ini cukup lengang kendaraan sehingga menyenangkan untuk dilalui. Keluar dari rute memotong Bukit Pelangi, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Bogor yang jalannya terus-terusan menanjak. Kondisi lalu lintas saat itu cukup ramai dan juga macet di beberapa titik. Maklum, perjalanan ini kami lakukan saat weekend, di mana banyak warga Jakarta yang ingin berlibur ke daerah puncak. Sekitar pukul 7 paginya, kami pun melewati puncak pas. Jalanannya mulai menurun. Kondisi lalu lintas setelah melewati puncak pas pun cenderung lebih lengang nih, terutama di pagi hari. Sekarang saatnya kami menepi sejenak untuk sarapan di daerah Cipanas. Yuk, sekarang kita lagi berhenti dulu di daerah Cipanas lah. Dari Cipanas mau sarapan dulu. Semua warung nasi lah. Habis itu kita langsung lanjut jalan lagi. Sip, perut udah kenyang nih.
kami pun segera melanjutkan perjalanan kami. Target kami saat itu ingin sesegera mungkin untuk tiba di tujuan, agar bisa lebih berlama-lama bersantai di sana. Memasuki kota Cianjur, kami langsung terus mengarahkan motor menuju Lembang. Jalanan antar Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung ini didominasi oleh banyak jalan lurus, sehingga kecepatan kendaraan dapat dengan mudah ditingkatkan. Yang perlu diperhatikan nih adalah kita harus tetap menjaga keseimbangan dalam berkendara. Jangan terlalu tergesa-gesa, apalagi menjadi ugal-ugalan, hanya karena jalan lurus terasa menantang untuk dilalui. Ingatlah untuk tetap menjaga keselamatan diri dan juga orang-orang di sekitar kita. Masuk daerah Citata, jalanan agak tersendat. Rupanya di ruas jalan tersebut sedang dilakukan perbaikan jalan. Tapi tak berlangsung lama kok. Jalan pun kembali lancar ke arah Padalarang. Hingga saatnya memasuki Padalarang, motor kami pun diberhentikan oleh Polantas. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kenapa kayak ori? Cuma sekedar ngasih tahu aja ya. Mau video atau mau motor silahkan di tempat ada ya. Tapi kalau sampai di YouTube atau di apa mengada-ngada lain sebagainya. Kalau ini kan emang konteksnya saya salah. Betul. Ya. Siap. Iya, STNK sudah ditukar dengan surat ajaib alias surat tilang. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Saya tidak berusaha membela diri, karena memang saya sadar akan kesalahan saya tersebut. Penting juga untuk teman-teman, jika ditilang, jangan sampai menyogok atau memberikan uang suap ya. Karena hal kecil tersebut tidak ada bedanya dengan tindak korupsi. Cukup akui kesalahan dan bayarkanlah denda kesalahan tersebut di tempat pembayaran yang sesuai dan telah ditunjuk. Oke, lanjut. Sebelumnya di pertigaan McDonald Cimahi, kami berbelok ke kiri, langsung ke arah Lembang via Cisarua. Eits, ini Cisarua yang ada di Kabupaten Bandung ya, bukan di Puncak. Jika melewati rute ini, kita tidak akan melewati kota Bandung untuk menuju Lembang dari arah Jakarta. Rute ini juga lebih lengang dibandingkan jalan utama menuju Lembang dari Bandung yang selalu padat kendaraan di akhir pekan, sehingga lebih mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Masuk daerah Lembang, kami terus berkendara menuju ke utara, ke arah Tangkuban Parahu. Sekitar pukul 11 siang, kami pun tiba di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu. Harga tiket masuk TWA Gunung Tangkuban Parahu adalah Rp30.000 untuk satu orang pengunjung lokal dan Rp17.000 untuk kendaraan roda 2. Dari gerbang pintu masuk,
kita masih harus berkendara ke atas menuju Kawah Ratu yang menjadi daya tarik utama di dalam area Gunung Tangkuban Parahu. Udara yang sangat sejuk serta berkabut menyambut kedatangan kami di Tangkuban Parahu. Kondisi saat itu cukup ramai, mengingat waktu itu adalah hari Sabtu, di mana TWA Gunung Tangkuban Parahu ini memang menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sekarang kita cari tempat parkir dulu deh. Yo, kami sekarang sudah sampai di Tangkuban Parahu. Sampai sini sekitar pukul 11 siang tadi. Karena sekarang udah pukul 12 siang nih. Kita lagi di warung dulu, soalnya tadi hujan. Berangkat dari Jakarta Timur sekitar pukul 5 pagi. Sampai sini sekitar pukul 11 siang. Berarti total perjalanannya itu sekitar 6 jam. Terhitung dengan 2 kali berhenti. Berhenti pertama itu untuk sarapan di daerah Cipanas Puncak. Dan berhenti kedua itu karena kena tilang di daerah Cimahi. Cimahi atau Padalarang lah, antara dua itu. Mau sedikit cerita nih kenapa ketilang. Ya mungkin udah lihat videonya. Jadi saya kena tilang sih intinya karena knalpot saya. Sebenarnya saya baru pakai knalpot ini lagi tau. Sebelumnya kan saya pakai knalpot saya yang ori itu yang standar. Jadi ini baru nih lagi pakai ropon lagi setelah sekian lama lagi pakai. Sebenarnya karena bosan aja sih lagi dipakai. Cuman emang lagi kena sial, kena tilang di daerah Padalarang atau Cimahi tadi. Tapi ya saya mengakui kesalahan saya sih, karena emang kan knalpot saya itu kan emang cukup agak ya begitulah suaranya. Meskipun gak berisik-berisik banget sih, cuma tetap dihitungnya kan bukan knalpot standar. Jadi kena tilang ya sudah, saya terima karena itu kesalahan saya. Jadi nanti kita akan sidang tilang sekitar 2 minggu lagi dari sekarang. Udah sih gitu. Sekarang udah pukul 12 siang. 12 siang lewat lah. Habis jajan sedikit sih, makan. Hujannya udah berhenti karena tadi itu sempat hujan meskipun gak deras. Habis ini kita baru mau naik ke atas untuk melihat kawahnya. Semoga sih kelihatan kawahnya ya, karena cuacanya masih agak mendung nih. Masih belum cukup oke sebenarnya. Yaudah, kita lihat aja nanti. Hujan mereda, segera kami menuju pinggiran Kawah Ratu untuk melihat keindahan dari kawah yang menjadi daya tarik utama tempat ini. Kawah Ratu ini merupakan kawah aktif loh dan pernah mengalami erupsi pada bulan Agustus tahun 2019. TWA Gunung Tangkuban Parahu ini berada di ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Dan secara administrasi pemerintahan, kawasan ini berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Wisatawan yang berkunjung ke tempat ini bisa berfotoria sambil menikmati hawa sejuk pegunungan, sambil memandangi indahnya Kawah Ratu. Namun kita tetap perlu waspada nih, mengingat kawah ini merupakan kawah aktif dan dapat mengalami erupsi kapan saja. Tempat ini juga terdapat banyak pedagang makanan serta pedagang cenderamata yang dapat dijadikan oleh-oleh jika kita berkunjung ke Tangkuban Parahu. Tempatnya bersih dan cukup tertata rapih.
Yo, sudah selesai perjalanan saya kali ini. Saya udah keliling-keliling dari sebagian kawasan dari Tangkuban Perahu. Pertama di kawasan Kawah Ratunya. Kawah Ratunya itu ada di sebelah sana tuh, sebelah sana. Jadi udah sempet keliling-keliling sedikit. Videonya udah kalian lihat ada di dalam video ini tadi. Cukup sekian perjalanan dari saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Ciao. Puas mengelilingi dan menikmati keindahan Taman Wisata Gunung Tangkuban Perahu, kami pun bergegas pulang. TWA Gunung Tangkuban Perahu ini dapat jadi destinasi berkendara atau touring kecil-kecilan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Jaraknya yang menengah dan tidak terlalu jauh, membuat perjalanan pulang pergi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 1 hari. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video perjalanan saya kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam jelajah Indonesia.